Salam Pak, masuk Ki. Ya. Duduk Ki Pak. Iya. Tapi Pak Di, perkenalkan saya Dokter Pandi yang kebetulan jaga di malam hari ini. Tapi Pak, sebelumnya siapa nama Pak? Nisar dok. Nisar di Pak Nisar. Iya. Berapa umur Pak? 18 tahun dok. 19. Di mana Ki tinggal Pak? Di Jalan Sambrangan dok. Pekerjaan Pak? Ya, masih mahasiswa dok. Sudah menikah? Belum. Oh iya, apa keluhan Pak di sini Pak? Ini dok, saya demam dok, sudah 3 hari ini dok. Tapi biasa pagi dok, baru tinggi demamnya dok. Oh, iya. Tidak ada yang sakit yang lain Pak? Anu juga dok, biasa badanku pegal dok. Terus sakit juga kepalaku dok. Tidak sakit di tenggorokan Pak? Tidak, kalau sakit tidak dok. Tapi biasa kalau menelan pahit dok. Makanya beberapa hari ini sedikit saya makan dok. Kira-kira riwayat penyakit Pak? Tidak dok. Keluarga tak ya? Tidak ada juga. Riwayat alergi tak? Tidak ada juga. Dari yang lain Pak? Tidak ada juga. Saya cross check lagi nih Pak. Iya dok. Pak Nisar, umur 18 tahun, tinggal Jalan Sanderangan, pekerjaan mahasiswa dan belum menikah nih Pak. Iya. Keluhan utama itu demam sudah 3 hari dan demamnya cuma di pagi hari. Sakit kepala, badan juga sakit, serus pahit tenggorokan. Iya. Riwayat penyakit tidak ada, keluarga juga tidak ada, sama tidak ada juga riwayat alergi nih Pak. Iya dok. Itu jadi Pak. Iya dok. Mungkin untuk menegakkan diagnosis Bapak, mungkin kita perlu pemeriksaan lanjutan. Jadi mungkin nanti ada beberapa pemeriksaan yang mungkin tidak mengenakan, tapi insya Allah saya coba untuk kurangi rasa tidak enak tersebut. Iya. Apakah Bapak bersedia? Iya dok. Bersedia dok. Saya akan melakukan pemeriksaan taraf vital. Sampai Pak, saya akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh, pernapasan, denyut nadi, dan tekanan darah Bapak. Mungkin ada beberapa hal yang kurang mengenakan. Apakah Bapak bersedia? Iya dok. Dapat bisa. Masukkan termometer di apex fossa axillaris dengan bahu aduksi maksimal. Sembari menunggu hasil pengukuran suhu tubuh, kita dapat melihat pernapasan pasien. Tadi Pak bisa dibuka kancing bajunya. Kita dapat melihat pernapasan pasien, apakah ada otot bantu yang pada saat pernapasan. Dan setelah itu kita dapat mengecek nadi pasien. Jika nadinya, kita mengukur nadinya selama 30 detik. Jika denyutannya standar, maka kita kalikan 2. Tapi jika denyut nadinya tidak standar, maka kita hitung selama 1 menit full. Baik, kita lanjut. Sembari menunggu hasil pengecekan suhu tubuh, kita lanjut untuk cekkan tekanan darah. Tangan kiri Kak. Tangan tidak tegang. Kita pasang manset secara rapi, minimal 2 sampai 3 cm di atas siku. Terus kita cari arteri brachialis. Terus kita pasang stetoskop. Terus kita pompa dengan cepat sampai 30 mmHg. Dan kita kempeskan secara perlahan. Bunyi pertama yaitu sistolik palpatoid, dan bunyi kedua yaitu diastolik. Setelah melakukan pengukuran, kita lepaskan manset dari lengan pasien. Sudah itu, kita cabut termometer dari fossa axillaris pasien. Terus kita catat hasilnya. Selanjutnya, kita akan melakukan penilaian status gizi. Pertama, kita akan melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar pinggang. Pertama, kita akan melakukan pengecekan tinggi badan. Pastikan badan tidak bungkuk, pandangan lurus ke depan, dan tumit menempel di dinding. Dan kita catat hasilnya. Kemudian kita melakukan tes berat badan. Tapi Pak, silakan naik. Pastikan pada badan pasien tidak ada barang-barang yang berat, terutama HP dan dompet. Ada dompet apa? Tidak ada dok.
Terus kita catat hasilnya. Selanjutnya yaitu lingkar pinggang. Kita bisa diangkat bajunya. Pertama kita cari tepi atas bagian panggul dan tepi bawah kosta. Terus kita tandai. Dan kita cari bagian tengahnya. Begitu juga sebaliknya. Terus kita ukur. Dan kita catat hasilnya. Bapak, dari hasil penilaian status gizi tadi, berat badan Bapak sama tinggi badan Bapak itu ideal. Karena dapatkan tadi IMT 20,98. Dan IMT normalnya itu 18,5 sampai 22,9. Dan lingkar pinggang Bapak juga normal karena tadi dapatkan hasil 84. Sedangkan lingkar pinggang normal per laki-laki itu di bawah 90 dan perempuan itu di bawah 80. Kasih Pak. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pertama itu inspeksi. Pertama kita melihat mata pasien. Tapi Pak bisa dibuka maskernya. Mata pasien, hidung, mulut, telinga, toraks, dan abdomen pasien. Di mata kita, tapi Pak bisa melihat ke atas. Dan di atas mata pasien, tapi Pak bisa melihat. Apakah ada kelainan? Dan di hidung pasien, apakah terdapat kelainan atau tidak? Di mulut pasien, apakah terjadi kepucatan atau tidak? Dan di bagian telinga pasien, apakah ada kelainan atau tidak? Dapat bisa buka bajunya. Dan pada toraks dan abdomen, apakah ada deformitas, luka, dan lain-lain. Selanjutnya kita melakukan palpasi. Itu kita akan palpasi bagian toraks, yaitu bagian ibu jari dan jari telunjuk untuk menentukan besar deformitas atau luka pada pasien, atau ada terdapat luka atau deformitas pada pasien. Jari 2, 3, dan 4 untuk merasakan konsistensi pada deformitas atau luka pada pasien. Dan seluruh telapak tangan untuk merasakan apakah ada getaran pada deformitas atau luka pada pasien. Dan menekannya sedikit sembari melihat wajah pasien. Apakah ada perubahan mimik pada wajah pasien. Perkusi. Baik, saya akan perkusi bagian toraks, yaitu jari tengah pada tangan kiri dalam posisi hyperekstensi dan jari tengah pada tangan kanan hyperfleksi sambil mengetuk dengan cepat. Hal ini dilakukan untuk menentukan letak organ pada pasien. Selanjutnya yaitu auskultasi. Yang kita perlukan yaitu stetoskop. Pasang stetoskop sesuai dengan posisi anatomi telinga. Terus mendengarkan suara pernapasan dan suara denyut jantung. Tarik napasnya Pak. Tarik napasnya Pak. Dan pada bel untuk mendengar suara peristaltik pada usus pasien. Terus kita catat hasilnya. Baik, di sini saya akan melakukan proses penulisan resep. Pertama itu tanggal hari ini itu 22 Juli 2020. Tulis resepi garis miring paracetamol 500 mg tablet. Jumlah obat itu 9. Diminum 3 kali sehari 1 tablet. Diminum setelah makan dan diminum pada saat demam. Garis dan paraf. Obat kedua yaitu resepi garis miring multivitamin jenis tablet. Jumlah obat yaitu 3. Diminum 1 kali sehari 1 tablet. Diminum setelah makan. Dan garis, paraf, dan ditutup dengan ini. Dan pro ditujukan untuk siapa yaitu Nizar, umur 18 tahun, jalan Serang,
ini ada resep, nanti kita bawa misalnya di apotek di Pak. Iya, Dok. Nanti ada paracetamol dikasih ki, diminum ki 3 kali sehari, 1 tablet. Iya. Kalau makan nih Pak, sama ada juga vitamin, diminum ki 1 kali sehari. Iya, Dok. Kalau pagi hari Pak. Iya, Dok. Apa deh? Berdoa ki juga, rajin ki sholat. Karena dokter itu cuma perantara, di Tuhan yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Jadi Pak, banyak-banyak berdoa. Iya, Dok. Semoga cepat sembuh. Tapi sih Pak. Kasih, Dok. Ya.